Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama dalam Renungan Harian Toraya, Minggu 17 Mei tahun 2020. Dengan bacaan kita hari ini, Mazmur 93 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca, merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang empunya kuasa bagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon urapan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya kami diberi hikmat, boleh menelaah, mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 93 pada ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak, kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Perenungan kita hari ini dengan judul Tuhan adalah Raja, puangmo tudatu. Saudara, apakah syarat seorang bisa disebut raja? Mungkin yang langsung terlintas dalam benak kita adalah bahwa kalau ia punya wilayah kekuasaan, punya pengikut, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Misalnya, ia kaya, ia hebat, kuat, dan punya segalanya untuk membuatnya layak disebut raja. Pemazmur menyebut Tuhan adalah Raja. Mengapa demikian? Tentu pengalaman rohanilah yang membuat pemazmur menyatakan pengakuan ini. Bagi pemazmur, Tuhan adalah Raja karena Allah penguasa dunia ini. Ayat yang pertama, termasuk segala yang ada dalam dunia, seperti sungai-sungai dikatakan di ayat yang ketiga, dan ombak laut yang hebat di ayat yang keempat. Dan Ia bertahta di tempat yang tinggi, ditekankan dalam ayat 4 bagian B. Bila dibayangkan secara manusia, Ia tentu megah dan kuat serta gagah perkasa. Hal itu yang menunjukkan bahwa Ia layak disebut Raja, karena tidak ada yang dapat mengalahkannya. Saudara, hidup ini penuh dengan tantangan, bagaikan deru ombak laut yang begitu keras. Masalah kesehatan misalnya, keuangan, relasi semakin membebani kita. Dalam situasi seperti inilah, keyakinan bahwa Allah lah Raja, Allah lah yang senantiasa menjadi penguasa atas dunia ini, yang dapat membuat kita tetap teguh berdiri dalam menghadapi pergumulan. Karena itu, jangan biarkan masalah berkuasa atas hidup kita. Sebaliknya, Tuhanlah yang berkuasa, yang menjadi tempat bersandar hidup kita. Ia tak akan terkalahkan oleh apapun, termasuk masalah ataupun pergumulan hidup kita. Mari saudara, kita terus mempercayai Dia dalam hidup kita. Jangan pernah mengukur kuasa Allah yang tak terbatas
dengan pengharapan kita yang seringkali sangat terbatas. Masalah kita tidaklah lebih besar dari Allah yang kita sembah, karena Dialah pemilik dunia ini dan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa atas firman Tuhan hari ini. Kembali ya Allah Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan perenungan firman hari ini. Engkaulah Raja di atas segala kehidupan kami. Ajar kami supaya betul-betul Allah menjadi Raja dalam setiap kehidupan sendi-sendi hidup kami. Tuhan, terima kasih, berikan kami hikmat. Biarlah firman-Mu, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin.